Ujian Materi Informatika Tingkat Nasional tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai saja ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita bisa berkumpul secara virtual ya pada hari ini. Saya ada double acara. Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah Bu. Ya, alhamdulillah. Kita akan, sebenarnya materinya materi yang mudah sekali ya, saya sampaikan. Jadi, integrasi antar aplikasi Office gitu. Tapi kemarin karena memang untuk bidang TIK harus ada dua materi begitu yang disampaikan. Nah, ini makanya saya diberi tugas untuk menyampaikan yang integrasi aplikasi antar aplikasi Office ya. Mungkin nanti untuk integrasinya saya kira Bapak Ibu sudah sangat paham ya. Nggak terlalu banyak kita bahas nanti. Oke, saya mohon izin untuk share. Ya, mungkin juga Bapak Ibu sudah melihat ya filenya di file dan videonya mungkin ya di YouTube dan juga di Elok ya, dan di YouTube. Ya, ini yang depan nanti mungkin kita cepat gitu saja ya daripada mengulang apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Oke, jadi materi yang diberikan kepada saya itu adalah ini ya, integrasi antar aplikasi Office. Nah, sebelumnya mungkin ya untuk review saja. Ya, untuk review saja berapa jenis aplikasi Office ini untuk sumber yang berbeda mungkin akan berbeda juga begitu ya, jenis aplikasi Office ini. Jadi ada pengolah kata, pengolah angka, pembuat presentasi, kemudian pengolah email, pembuat diagram. Bisa saja lebih dari ini ya, misalnya bundle yang ada di Microsoft Office itu kan sebenarnya melebihi itu gitu ya. Di situ ada basis data juga gitu. Nah, ada yang masukkan itu sebagai aplikasi Office, ada juga yang tidak gitu. Jadi mungkin berbeda sumber itu nanti akan memasukkannya sebagai aplikasi yang berbeda gitu. Apakah aplikasi Office atau yang lain gitu. Oke, tapi yang banyak kita pakai itu adalah 3 ini ya, dan 4 mungkin ya. 4 ini secara tidak langsung sebenarnya selalu kita pakai pengolah email. Kita berkomunikasi menggunakan email ya. Apalagi dulu sebelum ada instant messaging yang sangat handy seperti WhatsApp itu. Dulu sebagian besar kita menggunakan email gitu untuk berkomunikasi. Tapi sekarang mungkin email hanya dipakai untuk komunikasi resmi ya. Kalau komunikasi yang informal begitu, sering kita menggunakan WhatsApp saja. Oke, kemudian aplikasi Office itu biasanya dalam bentuk bundle begitu ya. Jadi tidak terpisah-pisah, tapi biasanya menjadi satu kesatuan ya, seperti Microsoft Office ada menyediakan berbagai macam aplikasi Office. Kemudian LibreOffice ataupun OpenOffice ya, itu juga menyediakannya. Ada Writer, ada Calc ya, untuk spreadsheet-nya. Kemudian Impress itu untuk yang mengolah katanya, mengolah angka maaf. Ada Base, ada Draw, ada Math. Nah, yang lain yang saya kira sekarang mulai banyak digunakan adalah yang aplikasi Office yang berbasis cloud. Ya, aplikasi Office berbasis cloud. Ya, di sini yang sering kita pakai itu adalah Google Docs, Sheets, dan Slides. Ya. Docs, Sheets, dan Slides. Ini
karena berbasis cloud maka dan free ya. Artinya sebenarnya setiap ketika kita mempunyai akun Google maka nanti disediakan aplikasi ini secara free. Hanya mungkin dari sisi kuota ya kalau sekarang, karena kita harus online ya untuk menggunakannya. Ada versi offline-nya tapi fiturnya sangat terbatas. Kemudian kalau yang menggunakan aplikasi yang menggunakan device dari Apple itu ada iWork. iWork ini ada Pages, Numbers, dan ada Keynote. Nah, Pages, Numbers, Keynote ini penggunaannya ya mirip dengan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint ya. Jadi 3 ini yang ada di iWork. Memang tidak selengkap. Mohon maaf. Ini Bapak atau Ibu Jumatno ya. Mohon maaf, mungkin bisa di off-kan dulu atau di mute dulu. Saya bisa nge-mute. Ya, sudah, saya kira. Baik. Nah, belum. Untuk integrasi antar aplikasi Office ini, sebenarnya penekanannya adalah penggunaan spreadsheet sebenarnya di sini. Kalau saya lihat di buku itu penggunaan spreadsheet yang diutamakan. Jadi kita menggunakan spreadsheet untuk Word-nya atau untuk pengolah kata dan juga untuk presentasi, untuk membuat presentasi. Saya berikan dulu. Saya tutup dulu pintunya, anak saya lumayan bising ya. Kita akan menggunakan penyakit. Ya, jadi di sini sekali lagi yang sering diintegrasikan itu adalah pengolah katanya ya. Pengolah kata diintegrasikan ke pengolah kata maupun ke pembuat slide presentasi begitu. Sebagian besar seperti itu sebenarnya. Kemudian kita bisa mengintegrasikan di sini ada teks ya, kemudian ada tabel, kemudian juga ada gambar ya. Gambar termasuk di sininya adalah diagram ya atau chart. Oke. Nah, untuk cara integrasinya ada 3 macam mungkin ya yang bisa saya summarize dari integrasi-integrasi yang ada. Yang pertama adalah dengan menggunakan copy paste ya. Jadi di sini ini cara yang saya kira paling biasa kita pakai menggunakan copy paste. Misalnya kita membuat tabel dari spreadsheet, kemudian kita copy, kemudian paste di word processor atau di pengolah kata gitu. Itu kan sangat mudah kita lakukan dan sering sekali. Kemudian kita juga bisa menggunakan menu yang ada di aplikasi. Misalnya di Microsoft Word ya, di situ kalau kita ingin membuat chart, maka bisa saja kita menggunakan Excel ya, menggunakan Excel. Nah, ini sebenarnya tergantung versi Word-nya ya. Ini bisa saja. Kalau yang ini yang saya pakai ini versi Word, saya kira yang saya sudah sampaikan ya di video ya 2016 kalau nggak salah ya 2016, dan mungkin 2019 juga masih seperti ini. Karena kebetulan saya tidak menggunakan Microsoft Windows, tidak menggunakan PC ya. Saya menggunakan Mac, jadi mungkin berbeda gitu versinya ya antara yang versi Microsoft Office untuk Mac
dengan yang Microsoft Office yang memang untuk PC begitu. Jadi mungkin sedikit berbeda. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengecek sendiri juga ya, apakah memang menggunakan insert chart itu nanti akan muncul Microsoft Excel secara otomatis gitu. Kemudian yang terakhir yang sering disebut ya di buku ya, yaitu menggunakan fasilitas object linking untuk Microsoft Office. Nah, ini yang lumayan istimewa begitu karena di sini kita seolah-olah mempunyai satu sumber file gitu ya yang itu diintegrasikan ke biasanya ini adalah ke pengolah kata dan juga ke pembuat, jadi ke Word dan PowerPoint gitu ya, supaya mudah ya daripada pengolah kata dan agak lama, ke Word dan PowerPoint gitu. Jadi kita punya misalnya file Excel ya, isinya data, kemudian itu bisa kita integrasikan dengan file Word dan file PowerPoint semacam itu. Nanti apabila ada perubahan pada objek yang dihubung pada perubahan pada file sumbernya, maka itu nanti juga akan ikut mengubah file yang diintegrasikan tadi, yang di-link-kan tadi, semacam itu. Jadi ini mungkin yang lumayan istimewa. Oke, ya, Ole ini adalah teknologi yang dibuat oleh Microsoft ya, dan tadi yang sudah saya sampaikan dimungkinkan ada embedding dan linking ke dokumen dan objek yang lainnya. Jadi ini untuk integrasi antar aplikasi Office-nya. Untuk kemungkinan ekspornya ada dua, yaitu embedding dan yang kedua adalah linking. Kalau embedding ini kalau objek sumbernya berubah, ya, maka ini kalau insert table itu ya tabelnya ada di Word gitu, bukan dari Excel. Tapi kalau insert kemudian objek di sini ada macam-macam ya. Salah satunya adalah Microsoft Excel Worksheet. Nah, ini kemudian nanti akan membuka Excel. Ya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihat Excelnya, tapi ada Excel terbuka di sini. Menjadi file sumber gitu ya. File sumber untuk tabel yang akan kita masukkan ke Word seperti itu. Tapi ini menggunakan embedding saja, jadi tidak akan disimpan sebagai file terpisah begitu ya. Jadi misalnya ini saya tuliskan ya tes gitu ya. Nanti di Word-nya itu, nah ini belum. Ini misalnya saya tutup. Ini akan muncul demikian. Ini kalau saya klik lagi, maka nanti muncul Excel-nya lagi. Kira-kira seperti itu yang pertama ini. Oke, ini sekedar contoh saja. Memang akan berbeda-beda gitu ya, antar versi Office-nya gitu. Jadi mungkin urutan dari perintah ini bisa menyesuaikan dengan versi Office yang mana yang Bapak Ibu pakai. Insert table Excel spreadsheet. Nah, ini nanti akan terbuka spreadsheet-nya, dan karena terbuka spreadsheet-nya maka fungsi-fungsi Excel-nya itu juga ditampilkan dengan lengkap ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan menggunakan rumus gitu ya, rumus yang ada di Excel untuk dipakai ya di dalam Word itu gitu. Jadi sebenarnya bukan Word ya, tapi Excel-nya itu yang dipakai. Jadi misalnya ini di sini ada yang kolom ketiga ini sebenarnya diambil dari rata-rata ya, dan ini menggunakan rumus. Oke. Kemudian
Itu tadi yang saya tunjukkan ya, kalau kita mau melakukan update data, kita bisa melakukan double klik pada tabelnya, maka nanti akan muncul worksheet ya, worksheet yang sama, kemudian kita bisa melakukan perubahan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Excel ya di Word untuk membuat diagram. Ini bisa dilakukan dari menu insert ya, lagi-lagi insert, kemudian di sana ada chart ya. Nah, insert chart ini nanti secara otomatis akan membuka file Excel seperti ini. Dan sudah ada template ya di situ. Jadi sudah ada template-nya seperti ini. Nanti tinggal kita perbaiki atau kita edit ya di sini. Datanya ini ya, data untuk membuat chart ini. Tinggal kita edit. Kemudian nanti akan menyesuaikan di sini ya. Misalnya kita mau kita nambah baris begitu, maka nanti akan menyesuaikan juga chartnya. Oke, ya ini bisa kita coba-coba ya, mengubah data sesuai yang diperlukan. Biasanya kalau anak-anak mungkin suka gitu ya, melakukan percobaan-percobaan seperti itu. Kemudian untuk membuat judulnya, maka untuk mengubah judulnya di sini, ini kan chart title, maka kita tinggal klik yang ada di sini. Dan ini juga legendanya lengkap ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada kategori 1, ini kategori 1, ini kategori 2, gitu, lengkap. Seriesnya ini karena judulnya series, di sini juga series gitu ya. Tapi kalau kita misalnya di sini menggunakan judul kolom yang lain, maka ini nanti akan menyesuaikan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah dengan object linking dan embedding ya, dari Excel ke Word. Ini mirip ya. Cuma kalau di tempat saya ini fasilitasnya, saya agak lupa ya menggunakan apa. Kalau di Mac ini, Office for Mac. Kalau yang di versi 2016, 2019 yang saya antara dua itu, maka kita bisa membuat tabel ya pada Excel, kemudian tabel itu kemudian kita copy ya, kemudian kita buka Word-nya, dilakukan klik kanan. Nah, di sana ada pilihan paste options ya, paste options. Nah, ini paste options. Nah, ini ada macam-macam, ini menunjukkan opsi-opsi untuk paste-nya gitu. Jadi ada yang macam-macam ini ya, saya lupa apa saja. Tapi bisa memilih antara dua, yaitu yang link and keep source formatting atau link and use destination styles ya. Seperti itu. Ini perbedaannya hanya pada penggunaan fontnya gitu ya. Fontnya kalau yang pertama ini berarti menggunakan font asal ya dari Excel. Kalau yang ini menggunakan font yang dipakai di Word-nya. Oke. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita melakukan perubahan pada file Excel-nya ya, jadi misalnya file Excel-nya itu kita save ya sebagai satu file. Kemudian kita melakukan perubahan pada file itu, maka nanti akan menyesuaikan. Jadi ini perubahan yang dilakukan di Excel. Nah, ini akan tercermin di di Word-nya ya, di Word-nya. Jadi ini dikasih warna hijau saja, warna kuning gitu ya, highlight kuning saja. Ini juga menggunakan highlight kuning gitu, karena ini menggunakan font dari sumber ya, font dari sumbernya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah integrasi Microsoft Excel ke Microsoft PowerPoint. Ini mirip sekali ya, jadi mungkin tidak usah kita bahas dengan detail. Yang pertama tadi membuat tabel pada PowerPoint menggunakan Excel ya, tadi menggunakan kita membuat tabel gitu, tapi kita sebenarnya membuka spreadsheet nantinya ya, insert table Excel spreadsheet ya, dan seterusnya ini ya, kita bisa mencoba-coba di sana, mencoba misalnya fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang ada di Excel. Kemudian membuat diagram pada PowerPoint menggunakan Excel mirip sekali ya dengan tadi yang sebelumnya ketika kita menggunakannya di Word. Jadi insert chart nanti akan
secara otomatis terbuka Excel-nya ya, dan memuat template-nya di sini, template-nya yang dipakai untuk membuat chart-nya. Nah, ini contoh perubahan yang dilakukan. Ini ini diubah menjadi hanya dua tahun ya, hanya menjadi 2 tahun. Nah, ini menyesuaikan juga di sini. Menjadi hanya 2 tahun. Yang biru itu tahun 2016, yang oranye itu tahun 2017. Gitu. Kemudian untuk datanya masih 3 ya, mobil, motor, sepeda. Dan mengubah judulnya juga sama seperti yang tadi, sangat handy. Kemudian untuk object linking and embedding-nya, ini sedikit berbeda dengan pada Word yang mudah sekali ya, dengan klik kanan paste gitu saja. Kalau ini kita harus menggunakan insert ya, kemudian object ya, insert kemudian object. Nah di situ ada berbagai macam pilihan. Jadi ada jendela di sini ya yang terbuka. Nah, ini kita pilih Microsoft Excel worksheet ya. Kemudian jangan lupa ini dipilih create from file-nya ya, create from file. Jadi memang agak ribet gitu. Create from file-nya dipilih ya. Kemudian pilih file Excel yang telah dibuat sebelumnya. Ini misalnya, ini create from file, kemudian nanti dipilih file Excel-nya yang mana begitu. Kemudian setelah itu nanti linknya dicentang, jangan lupa. Ini ada link ini ya, ini. Jadi create from file, kemudian dipilih ya menggunakan browse ini. Kemudian jangan lupa klik linknya ini. Kemudian klik OK. Nah itu sudah melakukan atau menggunakan teknologi OLE ya, object linking and embedding tadi. Ya ini ya, ini adalah file Excel-nya dan ini adalah tampilan datanya ya di spreadsheet, di PowerPoint-nya, Jadi sama ya, tentunya sama. Kalau kita lakukan perubahan seperti ini misalnya, ini juga akan sama. Oke. Ya, itu tadi yang mengenai integrasi aplikasi Office. Nah, untuk ini ya, untuk ini sebenarnya saya kira di belakang nanti akan ada lebih jelas. Untuk education ya, maka sebenarnya Microsoft Office itu sudah menyediakan bundle Office gratis gitu ya, bundle Office gratis. Ini bisa dipakai untuk keperluan pendidikan ya. Ini saya kira saya bisa menunjukkannya. Ini mungkin Google Chrome Excel ya, yang ini. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu, Office 365. Mungkin Bapak Ibu juga sudah menggunakannya ya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah Microsoft Office gitu ya, tapi berbasis cloud. Jadi kita menggunakannya yang fiturnya full itu ketika online. Cuma di sini untuk integrasinya itu saya coba-coba kayaknya belum ketemu ya, belum ketemu ya. Jadi sini misalnya insert itu ya, insertnya di sini ada macam-macam di sini ya, table dan lain. Tapi tablenya ini sendiri hanya insert table gitu. Jadi seperti yang ada di Mac saya gitu. Insert picture, insert use file, dan use file. Ini menggunakan file yang lama ini sepertinya ya. Seperti itu. Tapi menggunakan Office 365 ini mungkin kita membandingkannya dengan menggunakan Google Docs, kemudian Sheets dan Slides ya. Ini keuntungannya adalah filenya itu kalau dibawa ke Office berbasis desktop, maka tidak berubah begitu ya. Kalau yang sering terjadi kan begini, ketika kita bekerja dengan menggunakan Google Docs misalnya,
Nah, kemudian kita download ya, kemudian dibuka menggunakan Microsoft Word, maka nanti formatnya kadang-kadang berubah gitu ya. Nah, ini tidak terjadi untuk Office 365 tentunya ya, karena mereka kan sama ya, artinya sama-sama dari Microsoft ya. Jadi format itu akan terjaga ya. Itu keuntungannya kalau dibandingkan dengan Google Docs ya. Seperti itu. Dan ini sebenarnya juga banyak ininya ya. Banyak ininya, aplikasinya sebenarnya juga sudah lengkap gitu ya. Jadi di sini ada, kita lihat ya. Jadi ada Outlook ya untuk email, ya, Word, kemudian PowerPoint, dan macam-macam ini ya. Intinya Google Form juga, bukan Google Form ini Microsoft Forms ya. Ada Teams ini bisa untuk video conference ya, semacam Zoom atau Google Meet gitu. Ya, kemudian ada yang lainnya, ada OneDrive, ada Excel dan lain-lain di sini. Jadi ya sudah lengkap juga gitu. Itu adalah Office 365. Oke. Ya, kita lanjutkan. Soalnya mungkin berikutnya mungkin kita melihat sebentar Microsoft Office yang berbasis cloud yang sering dipakai, yaitu Google Docs, Sheets, dan Slides ya. Sebelumnya mengenai akunnya, akun Google ya dengan akun Gmail itu sebenarnya berbeda. Jadi akun Gmail itu ya akun Google ya, akun Google untuk email dengan alamat email yang berakhir dengan ini @gmail.com. Jadi ini adalah ya akun yang pertama itu untuk Gmail gitu. Hanya saja ya karena akun Gmail itu sekaligus sebagai akun Google, maka kita bisa menggunakannya untuk mengakses Google Docs, Google Sheets, ya, kemudian Google Calendar dan yang lain-lain. Dan juga bisa mengakses aplikasi-aplikasi Google yang lain ya. Nah, Google Account sendiri itu tidak harus menggunakan akun Gmail. Jadi kita bisa menggunakan misalnya alamat email yang lain ya, yang basisnya dari Yahoo misalnya ya. Itu bisa kita pakai sebagai akun Google. Dan ya sama juga ya, bisa dipakai untuk membuat, mengedit, berkolaborasi dengan Google Docs ya. Tapi berarti di sini Gmail-nya tidak termasuk ya, karena ini bukan akun Gmail. Jadi memang yang paling handy ya kita pakai akun Gmail ya untuk sebagai akun Google kita. Ini aplikasi-aplikasi yang bisa diakses ya menggunakan akun Gmail. Ada ya YouTube ya, sampai YouTube. Kemudian ada kalender. Kalender ini sangat penting ya untuk yang sering ada kegiatan supaya nggak lupa ya. Kemudian ada Google Drive ya dan lain-lain. Ada banyak sekali. Ada Google Classroom ya sering dipakai saya kira. Kemudian G Suite itu mungkin semacam Office 365 tadi. Ya, jadi dia menyediakan aplikasi-aplikasi yang menjadi satu bundle gitu ya. Tapi mungkin kita tidak menyadari ya bahwa itu satu bundle karena kita bisa menggunakannya secara independen satu sama lain. Jadi ada Gmail, Calendar, Drive ya, dan lain-lain. Ada Google Meet ya, dan seterusnya. Kemudian untuk macamnya sendiri itu ada 3 macam, yaitu basic, ya, kemudian business dan enterprise. Kemudian konfigurasinya bisa juga untuk organisasi non-profit, pendidikan atau pemerintahan gitu. Nah, hanya saja G Suite ini memang dipakai untuk organisasi ya. Jadi ini kita kalau menggunakan akun pribadi itu sebenarnya juga
memiliki ini ya, memiliki Gmail dan seterusnya. Tapi ketika kita berada di organisasi, ya, kemudian organisasi itu mempunyai G Suite, ya, maka nanti harus ada administratornya ya, yang memanage semua akun yang berada pada organisasi tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya UGM itu kan juga punya G Suite ya, G Suite yang enterprise, G Suite enterprise. Maka ada adminnya juga gitu ya, yang mengatur semua akun yang berada pada organisasi itu. Ya, nah ini akun G Suite ya. Saya kira tidak terlalu berbeda jauh ya dengan akun email kita, akun Gmail kita. Ya mungkin perbedaannya misalnya untuk Google Meet begitu. Kalau Google Meet, kalau menggunakan G Suite organisasi itu langganan dengan apa level-level tertentu ya, itu maka Google Meet-nya nanti menyesuaikan juga misalnya ya. Jadi kalau yang free itu saya kira ada batasan waktu ya, saya lupa berapa sekarang. Tapi yang G Suite ya seperti yang saya pakai ini, maka tidak ada batasan waktu, tapi ada batasan pesertanya, jumlah pesertanya ya, yang pada saat pembukaan kemarin itu terjadi kekeliruan gitu jadinya ya, karena ternyata akun Google Meet-nya hanya bisa dipakai 100 peserta seperti itu. Jadi ya tentunya menyesuaikan ya, misalnya enterprise pun juga menyesuaikan, ada level-levelnya ya. Demikian. Kemudian nah G Suite sendiri untuk education itu sudah ada, mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah memilikinya ya. Ini tersedia untuk semua institusi pendidikan yang memenuhi syarat. Dan memang diperuntukkan bagi sekolah gitu ya, bagi sekolah. Jadi supaya sekolah itu tidak perlu membayar. G Suite for Education. Ya memang fiturnya mungkin tidak selengkap yang enterprise ya, tapi sudah cukup saya kira untuk siswa. Nah, ini saya kira ini perbedaan antara G Suite for Education dan G Suite for Enterprise for Education. Mungkin hanya student to student detection yang ini nggak ada, tapi sebagian besar sudah sama. Ini beberapa fiturnya sangat ya, ada Meet, Gmail, ada chat, kemudian Google Classroom, ada Google Assignment dan seterusnya. Nah, untuk melakukan atau meminta akun itu, maka harus memenuhi syarat ya. Harus memenuhi syarat. Jadi ini syarat-syaratnya harus non-profit gitu ya. Non-profit, kemudian recognize oleh pemerintah dan seterusnya. Jadi ada syarat-syaratnya memang. Ini contoh-contohnya ini yang boleh dan yang nggak boleh gitu ya. Ini sekolah negeri nih saya kira ya. Elementary school, middle school, high school, district technical college, community college, university juga ada. Nah ini yang nggak boleh. Ini ada tutorial lengkapnya ya, untuk bagaimana mendaftar dan mengaktifkan Google Suite ya, for Education. Ini tadi yang saya sampaikan ya, Office 365 Education tadi. Ini berbasis cloud juga. Ini yang for education yang free. Yang free di sini jadi ada 5 di sini. Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Ya, kalau kita hanya berpijak pada 3 aplikasi Office, yaitu spreadsheet, kemudian pengolah word processor ya, pengolah kata, dan juga membuat presentasi, maka ini sudah cukup.
Ini kalau mau nambah, tapi lumayan mahal, $2,5 per bulan untuk satu user. Nah, ini yang untuk guru ya, untuk guru ya saya kira sama ya ini. Sama saya kira. Sama dengan yang untuk siswa. Oke. Ya, dan kembali ke Google Suite ya. Untuk aplikasi Office yang utama saya kira 3 ini ya, Docs, Sheets, Slides. Ini sangat bagus kalau kita melakukan pekerjaan secara kolaboratif ya. Jadi kalau ada kegiatan kelompok gitu misalnya, maka siswa di-encourage saja untuk menggunakan Google Docs ya. Kalau tidak memiliki Office 365. Tutorialnya juga tersedia lengkap ya. Ini bahkan ini dari Word ke Docs itu bagaimana petunjuknya itu juga ada di sana. Ini bahkan sudah tersedia template-templatenya ya. Untuk siswa itu biasanya mungkin harus membuat essay ya, membuat laporan, ini sudah ada template-templatenya. Ya, membuat surat ya, juga ada template-nya. Mungkin ada yang berbeda mungkin ya, template surat antara di Indonesia dengan yang ada di ya ini basisnya mestinya di Amerika ya, mungkin berbeda. Oke, kemudian ini untuk yang pemula ya, get started with Google Docs. Maksudnya ini sebenarnya apa ya, penjelasan lengkapnya gitu ya, tutorialnya. Bagaimana membuat atau mengimpor file, mengedit ya, dan seterusnya. Lengkap sekali di situ. Dan bagaimana kalau di Word itu seperti ini, maka di Docs ya itu seperti apa? Di sini sudah ada juga perbandingannya. Tapi ini sekali lagi dari sisi Docs ya, Google Docs, seperti yang saya sampaikan di video itu. Kemudian Google Sheets ya, ini juga sebagai pengganti Excel, bisa dipakai. Ini perbandingannya juga ya, kalau di Excel itu kita misalnya ini ya, membuat filter ya, nah itu di Sheets-nya bagaimana. Kemudian pivot table ya, yang ada di Excel, maka di Sheet itu juga difasilitasi. Oke. Kemudian Google Slides untuk PowerPoint juga bisa digunakan. Ada tutorialnya. Ini perbandingannya sekali lagi di PowerPoint dan di Slides. Di PowerPoint ini mulai dari yang dasar sekali ya, open a PowerPoint presentation. Di sini sampai menambah misalnya nambah image ke presentasi juga bisa di perbandingannya bagaimana gitu kalau di slides. Seperti itu ya. Mengapa saya menampilkan juga Google Sheet, terutama yang Google Docs, Sheets dan Spreadsheet, karena saya ingin menyampaikan di sini ya bahwa kita tidak harus menggunakan Microsoft Office gitu ya, apalagi kalau itu adalah yang bajakan gitu ya. Jadi kalau ingin semuanya legal, maka kita bisa saja menggunakan aplikasi Office yang berbasis cloud yang jelas-jelas free. Seperti itu. Dan saya kira untuk saat sekarang ini, terutama ketika pandemi ini ya, ketika siswa tidak bisa pergi ke sekolah, maka sebenarnya aplikasi Office yang berbasis cloud itu malah lebih menguntungkan gitu, karena mereka memang didesain ya untuk kolaborasi. Jadi tidak seperti yang
desktop based gitu ya, kita bekerjanya hanya di komputer sendiri gitu kan. Nah kalau yang ini kita tinggal mengunjungi atau membuat satu file ya, bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh siswa yang mendapatkan tugas-tugas itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, mungkin ada komentar atau pertanyaan atau cerita bagaimana pembelajaran untuk integrasi aplikasi Office ini dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Baik Bu, boleh saya membagi pengalaman atau bertanya, boleh? Saya Bu Lina dari Cianjur, Bu. Ya. Kebetulan memang masa pandemi ini kan banyak sekali ya kita difasilitasi oleh kemajuan teknologi ya, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang hari ini berbasis Gmail itu ya Bu ya. Dan kami terasa sekali saat ini dengan adanya hal-hal ini membuat kami tetap bisa berkomunikasi dan bisa melancarkan atau menyelesaikan pembelajaran buat siswa-siswi kami ya. Kami bersyukur sekali saat ini fasilitas Google itu sangat memadai ya, terutama contoh seperti Jamboard itu ya untuk kita bisa berinteraksi, kemudian juga email buat memberikan feedback ya, PR dan sebagainya gitu ya. Nah mungkin yang menjadi kendala kadang-kala nih Bu, karena memang sekarang itu kan perusahaan mungkin juga ada batasan ya, seperti Gmail itu kan untuk memorinya itu hanya 15 GB ya kalau nggak betul ya, gigabyte ya. Nah bagi siswa-siswi ataupun guru yang mengumpulkan tugas kadang-kala agak kerepotan ketika mengirimkan gambar-gambar atau foto gitu ya yang memorinya tuh besar. Kebetulan sekolah kami memang menggunakan email yang bisnis ya Bu ya, jadi masih bisa unlimited. Tetapi kalau guru-guru yang mungkin umum yang tidak memiliki ini agak kesulitan ketika mengumpulkan yang berbasis memori besar gitu ya. Apakah mungkin dari Ibu ada informasi mengenai free untuk kapasitas besar, atau memang ada siasat tertentu ya ketika mengumpulkan tugas-tugas siswa yang mungkin memorinya tuh memerlukan kapasitas besar gitu ya Bu. Itu saja. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Lina atas informasinya ya di Cianjur seperti apa dan juga pertanyaannya mungkin. Saya sebenarnya secara detail tidak tahu untuk yang tadi Google for Education tadi berapa kapasitasnya ya. Saya sendiri tidak mengetahuinya secara pasti. Ya. Tapi kalau misalnya memang tidak atau kurang besar ya, itu ya mungkin bisa sambil, sebenarnya begini, kita juga bisa memanfaatkan misalnya storage yang berbasis cloud begitu. Tapi memang perlu admin ya yang menghandle itu ya, storage yang berbasis cloud misalnya dari AWS atau Alibaba gitu. Nah itu bisa kita manfaatkan juga gitu. Artinya file-file itu kemudian kita pindah gitu ya, kita pindah secara berkala ke sana. Ya. Tapi memang perlu adminnya. Dan kalau yang berbasis cloud itu saya kira lebih murah sih daripada kita misalnya menggunakan server ya, storage server gitu, atau ya menggunakan device yang lain ya, yang misalnya menggunakan dipindah ke ke hard drive gitu ya, itu juga mahal gitu ya. Tapi yang storage cloud storage itu lebih murah ya. Tapi memang perlu admin tersendiri ya, memindahkan file-file tadi ke storage yang berbasis cloud itu. Kalau menurut saya sebenarnya, misalnya saya nggak tahu ya kapasitasnya berapa, tapi mungkin bisa juga dengan telaten dalam menghapus gitu ya. Kalau telaten menghapus
tugas-tugas itu mungkin ya harus masing-masing guru ya nanti yang. Nah ini sudah disampaikan ini Bu Evi. Nah G-Suite for Education itu penyimpanannya ternyata besar ya. Saya sendiri malah nggak tahu Bu Evi seberapa besarnya. Terima kasih informasinya. Jadi monggo ada tutorialnya Bapak Ibu untuk apply Google for Education ini. Jadi silahkan nanti kalau memang bermasalah atau terkendala di kapasitas, maka bisa menggunakan G-Suite for Education yang tadi saya sampaikan. Jadi itu mungkin ya salah satu alternatif pemecahannya. Tapi memang di situ diperlukan admin juga ya. Dan saya kira ada form-form yang harus diisi begitu sih. Itu ya memang perlu ini. Ya ada juga ya Pak Supriyono buat email sebanyak-banyaknya. Ya Pak. Ya mungkin bisa diusahakan. Saya kira yang pertama itu G-Suite for Education. Belajar ID kan unlimited belajar ID. Iya. Gimana Pak? Pakai belajar ID itu unlimited kayaknya. Ya, Belajar ID? Iya, operatornya. Operatornya? Bilang ke operatornya kan operatornya yang tahu. Oh ya. Ya itu Kan silahkan. biasanya udah di sharing sama operator ke guru-guru. Kadang-kadang gurunya aja yang nggak mau daftar, nggak mau mengaktifkan akunnya. Oh itu malah banyak ya, sudah ada informasi akun belajar ID. Nah, silahkan itu banyak informasi ternyata. Wah, alhamdulillah bisa share Bapak Ibu di sini. Ya, seperti itu. Monggo silahkan. Jadi saya kira ya dari belajar ID ya. Jadi belajar ID itu adalah G-Suite for Education hasil kerjasama Kemdikbud dengan Google Indonesia. Jadi di situ kapasitasnya sudah sangat besar ya, hampir unlimited mungkin ya. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu, silahkan nanti mencari informasi mengenai belajar ID gitu. Saya sendiri malah Ya operator dapodiknya, tanya operator dapodiknya. Nah sip Bapak. Terima kasih Pak Martono atas informasinya. Ya silahkan nanti di share saja. Jadi sudah banyak ya fasilitas pemerintah ternyata juga ada ya terkait dengan itu. Jadi mungkin malah nggak perlu apply sendiri gitu untuk G-Suite for Education, tapi langsung saja menggunakan belajar ID itu sangat memudahkan karena saya malah sebelumnya nggak tahu kalau ada itu belajar ID. Saya pikir ya harus apply sendiri untuk G-Suite for Education, tapi ternyata sudah difasilitasi ya oleh Kemdikbud, malah sangat memudahkan. Ya dan untuk kolaborasi saya kira di encourage saja Bapak Ibu siswa-siswinya nanti karena itu malah lebih enak ya untuk kolaborasi daripada menggunakan Office yang berbasis desktop gitu. Oke. Ya. Ini informasinya sudah banyak. Oke, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu sharing atau Bandara ikut. Terima kasih ya Bu. ya sama-sama Bu. Nah ini teman-teman malah pada sudah ada informasinya nih Bu. Tapi memang untuk teknologi OLE itu ya memang adanya di Microsoft Office ya. Saya yang untuk Office 365 saja belum ketemu gitu gimana OLE-nya diterapkan. Dan apalagi yang Google gitu ya, yang Google itu saya belum menemukan ya paling sebatas copy paste gitu. Yang olehnya belum tahu. Jadi untuk integrasinya memang sedikit agak materi ini ya maksud saya, materi integrasi untuk aplikasi Office itu sedikit tergantung pada Microsoft Office gitu, karena itu tadi adanya teknologi OLE itu yang memang sangat handy juga gitu. Cuma kurang fleksibel ya karena adanya di Microsoft Office. Oke. Baik, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada bisa kita akhiri mungkin ya. Bu, Ini akan ada Ibu, ya, silakan siapa? Monggo. saya Bu Francis Rifan. Sebelum karena sudah 8 menit lagi sesinya berakhir Bu, ini saya mau izin dokumentasi dulu Bu. Oh gitu. Iya Bu, yang belum open kamera tolong open kameranya dulu ya. Oh ya. Saya mau izin dokumentasi dulu.
Slide pertama, 1, 2, 3. Ya, sudah. Iya, slide sebentar. Oh, Ya, slide-nya banyak, Bu. Sebentar, Ibu. ya, ya, ya. Silahkan. 6 kali jepret. Nah, iya, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Tenang, saya juga ikut jempret. Saya juga ikut jempret, Pak. Saya bantu. Yang ada Bapak saja nih, Pak. Boleh tuh, Pak. Berarti servis nih, Pak. Oke, Bu. Selesai, Bu. Terima kasih ya, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih banyak Sama-sama. Bapak Ibu atas perhatiannya. Sama-sama Bu, makasih. Ya, mudah-mudahan share-nya bermanfaat ini ya, terutama ini tadi informasi mengenai Google Sheet-nya tadi ya. Oke, saya kira saya akhiri nih Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya, ada banyak kekurangan. Dan mudah-mudahan di masa seperti ini Bapak Ibu tetap bersemangat ya untuk mengajar informatika di sekolah menengah. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Wah, ini berkembangnya kadang-kadang teman pertama dua kita bermateri. Umroh zaman Pak Ahmad. Ada Pak. Pak, di Jepang. Kalau